tentunya Pak Guru mengharapkan kalian tiap hari rajin berangkat sekolah, rajin belajar, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat ya, tepuk semangat untuk kelas 5 ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Kurang semangat, sekali lagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah, anak-anak. Hari ini sesuai yang kemarin Pak Guru sampaikan, ini ada jadwal pelajaran IPAS. IPAS itu apa, anak? Ilmu pengetahuan alam sosial. Ya, yang terus sudah sarapan belum nih? Sudah sarapan yang kelas IPAS itu apa? Artinya ilmu pengetahuan alam sosial. Ya, pada pagi hari ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar yaitu tentang sifat cahaya. Sifat-sifat apa? Sifat-sifat cahaya. Ini dapat Guru tampilkan di layar. Bisa kalian siapkan buku catatannya, ya. Di buku catatan nanti kalian bisa mencatat, dan nanti di buku paket pun sudah ada. Coba kalian lihat di buku paket halaman 4. Dulu halaman 4. Halaman 4 tersekan. Itu dia tadi bisa dilihat di gambar layar ya. Halaman 4. Kita lihat halaman 4. Halaman 4 tuh. Coba halaman 4. Halaman 4 ini ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nanti pada pertemuan hari ini aku akan menjelaskan tentang apa itu cahaya. Ya, apa itu cahaya? Dan nanti tentang sifat-sifatnya bagaimana cahaya itu. Terus nanti kalian ajak untuk praktek beberapa sifat cahaya. Anak ya? Ya. Katakan dulu kan. Ya, nanti bisa dilihat ya di buku paket sama di slide ini. Ya. Ini Pak Guru sudah merangkumnya dalam sebuah ringkasan yang ada sama seperti di buku. Jadi tak terlambat, akan dijelaskan dulu. Nanti kalian catat satu per satu ya. Coba sambil membaca materi ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Cahaya dan sifatnya. Kurang keras. Cahaya dan sifatnya. Cahaya dan sifatnya. Bagus, bagi anak kelas 5 rata-rata sudah bisa membaca. Ya, cahaya dan sifatnya. Sekarang Pak Guru tanya, kita bisa melihat lingkungan sekitar ini, bisa melihat benda-benda sekitar kita karena adanya apa? Atau adanya cahaya. Nah, coba Ica tadi jawab, kita bisa melihat benda sekitar kita adanya cahaya. Kenapa kok bisa adanya cahaya kita bisa melihat? Karena cahaya itu masuk ke dalam bagian alat indera tubuh kita yang bernama, ayo, apa? Mata. Jadi mata ini adalah alat indera yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia
Itu ya anak ya, bisa melihat. Kamu bisa melihat Pak Guru di sini berdiri di depan. Pak Guru juga bisa melihat wajah kamu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Itu ya. Karena apa? Cahaya masuk dalam mata, kemudian bisa melihat. Nah sekarang aku tanya lagi, seandainya tidak ada cahaya, apa yang terjadi? Apa? Kaca untuk dicari apa? Gelap. Gelap ya. Gak usah semuanya. Coba kamu pejamkan matamu. Kira rasanya gelap. Coba dibuka matanya. Nah, atau suatu misalkan ketika listrik padam, gelap. Ya, karena tidak ada cahaya. Itulah cahaya. Apa sih cahaya dan sifat-sifatnya? Nanti tadi bisa ya. Nah ini. Nah, sambil membaca, sambil melihat ya. Kita baca dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Pengertian cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Gelombang elektromagnetik adalah yang hasilkan perpaduan medan listrik dan magnet. Cahaya merupakan satu bentuk energi yang banyak manfaatnya. Cahaya dapat dari lampu, senter, ya. Nah, ya, berarti pengertian cahaya itu apa? Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh mata. Di sini ada kata-kata matahari. Kenapa kok matahari, Pak Ji? Karena matahari itu adalah sumber cahaya terbesar di alam semesta. Ya, sumber cahaya terbesar di alam semesta. Selain matahari, ada cahaya bisa dihasilkan dari apa? Lampu. Tahu lampu ya? Lampu. Terus senter, baterai. Atau lainnya. Lainnya itu apa? Gaya aja bisa menghasilkan cahaya. Coba sebutkan benda selain matahari yang bercahaya. Lampu, senter. Ada lagi? Lilin sumber cahaya. Bintang bisa enggak? Bintang bisa, ya. HP bercahaya ya. Jadi pokoknya dia menghasilkan sinar atau cahaya. Itu ya. Jelas ya. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah sekarang, ini ya. Perhatikan dulu. Sebelum kita baca bareng-bareng. Guys, ada yang belum bisa baca? Bisa semua? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Benda-benda kita dikelompokkan menjadi dua golongan. Untuk semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Benda gelap yaitu benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya. Nah, di sini ada dua benda ya. Ada benda sebagai sumber cahaya dan ada benda gelap. Kalau benda sebagai sumber cahaya adalah benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri, ya, cahaya sendiri. Kalau benda gelap, benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya, ya. Bisa bedakan ya, benda gelap sama benda terang. Kalau biasanya kalau pengapalannya gampang, benda gelap dan benda terang, itu ya. Terus lanjut. Nah ini yang sifat-sifat cahaya nanti kita praktekkan. Perhatikan juga. Ini gambar ini adalah
sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Kenapa bisa merambat lurus? Misalkan bisa jawab sesuai gambar ini. Dong. Sil? Atau sil? Kenapa sil? Kamu lihat coba, ini ada apa? Lilin. Lilin kan bercahaya. Terus di sini ada kertas. Ada kertas, ada kertas. Kertasnya apa? Bolong, berlubang, kasih lubang. Nah, terus di sini ada anak yang mengintai, apa bahasa Jawa ini? Mengintai injen ya, injen mengintai. Di sini dilihat. Nanti cahaya dari ini akan terlihat oleh si anak ini. Kenapa? Karena ini lurus anak-anak, ini lurus nih, ini lurus. Nah. Ayo, jangan bilang. Ya, kalau seandainya ini kertas yang tengah aku geser, kelihatan nggak cahayanya? Tidak, tidak akan kelihatan. Kenapa? Tidak merambat lurus. Ya paham ya, anak ya? Tidak merambat lurus. Berarti ini adalah sifat cahaya merambat lurus. Ingat kemarin sudah Pak Guru bagi kelompoknya, biar ingat. Ini tugasnya kita praktek kelompok 1. Kelompok 1 siapa ketuanya? Ya, ingat-ingat. Ditulis dulu. Merambat lurus, ingat ya. Kelompok 1 tugasnya nanti praktek merambat lurus. Kemarin sudah Pak dibagikan. Kelompok 1 ini. Berapa? Kelompok 2 kemarin siapa ketuanya? Nah, kelompok 3 Ais. Ditulis loh, itu merambat lurus, ditulis dulu lah. Nah, sebaliknya sini. Sudah kelompok 1 ya. Tugas kelompok 1 nanti ini. Terus berikutnya sifat cahaya yang kedua adalah apa namanya? Menembus benda bening. Di sini ada gambar. Ini apa? Jendela. Jendelanya terbuat dari kaca. Terus cahayanya masuk dalam jendela, menembus kaca. Akhirnya ruangan di dalam ini bisa terang, pintar. Menembus benda bening. Paham ya? Menembus benda bening. Benda bening itu apa anak? Benda bening itu benda yang dapat tertembus oleh cahaya. Sebutkan contoh benda bening. Yuk. Kaca, pintar. Gelasnya gelas kaca ya. Apalagi dia bening. Kaca, dia air. Kaca, gelas kaca, piring kaca, terus air, bening. Plastik bisa enggak? Plastik bening bisa. Ada plastiknya, plastik bening. Artinya benda bening itu adalah benda yang dapat tertembus oleh cahaya. Yuk, ini tugas kelompok 2, tulis ketuanya. Ketuanya siapa kelompok 2? Nah, ini menembus benda bening. Selanjutnya, nah, ini Pak Guru, kok ada gelas, ada pensil, kok ngaduknya pakai pensil, kalau nggak pakai sendok ya, harusnya pakai sendok enggak? Kalau kamu buat teh, pakainya sendok. Oh enggak Pak, itu sedotan, bisa ya Mas Sedotan? Pakai sedotan bisa enggak? Bisa ya, Mas Sedotan. Ini Pak Guru kan udah pensil loh, Mas. Ya, pensil, harusnya pakai sedotan. Dia tidak dapat jadi sedotan Pak. Kalau kamu protes, Pak masuk pensil kok benar? Jelas, gitu ya. Yuk, lihat peristiwa apakah ini? Sifat cahaya apa? Dibaca di atasnya apa? Elis dapat dibiaskan. Coba perhatikan anak-anak di situ. Apa yang aneh dalam gambar itu? Apa Bin? Pensilnya apa? Nah, lihat apa? Pensilnya membesar. Apakah itu makin besar? Terlihat besar ya. Guys. Atau bisa juga koklek itu siapa koklek? Koklek mata. Koklek kayak itu udah koklek. Patah ya, patah. Ini patah nih. Ya, patah. Ya, atau bengkok. Ini bengkok deh ya, patah ya, jangan patah ini dapat biaskan. Ditulis kelompok berapa? 3 ya. Ini Pak, patah kelompok
Terus, ayo sudah ya, dapat dijelaskan. Nomor 3, nah, dapat dijelaskan. Mari perhatikan, dapat dijelaskan. Ayo sudah. Sudah? Paham? Paham mana? Nah, sekarang sifat cahaya yang ke berapa tadi berarti? 4 ya? 4 ya. Ini nggak usah diperhatikan, nanti buat pengetahuan saja. Coba diperhatikan anak di sini. Nah, inilah rahasianya cahaya di sini. Nah. Perhatikan, ini cahayanya. Ini ada namanya prisma cahaya ya. Ini cahayanya datang ke sini, terus menghasilkan apa? Pelangi. Ya, pelangi. Sebenarnya cahaya itu warnanya putih, putih ya nak. Putih. Tapi kalau masuk ke prisma, ini cahaya bisa diuraikan menjadi banyak, ada berapa warnanya? Merah, meji, pintar, meji, biru, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu ya apa loh? Meji, biru. Misalnya kok nanti ada soal sebutkan warna-warna cahaya atau pelangi ya, pelangi. Ini kan pelangi ya, Bun ya. Dulu waktu masih sekolah TK masih ingat lagu pelangi enggak? Pelangi masih kan pelangi. Jadi dinyanyikan yuk. 1, 2, 3. Pelangi. Alangkah indahmu. Merah, Kuning, hijau, di langit yang biru. Melukismu aku, siapa gerangan. Pelangi, ciptaan murah. Ini salah satu bentuk ciptaan murah. Cahaya diuraikan menjadi sebuah pelangi. Siapa yang pernah melihat pelangi? Nah, di mana pelangi itu? Di atas. Di mana di atas itu malah di atap, di langit. Terus peristiwa pelangi itu terjadi ketika apa? Habis hujan, betul. Hujan terus panas. Jadi berarti pelangi itu syaratnya hujan kemudian baru panas. Kalau tidak ada panas nggak akan muncul. Kalian bisa praktekkan anak di sini. Bisa dipraktekkan di rumah nanti ya, bisa dipraktekkan di rumah. Jadi kamu punya semprotan itu yang buat burung itu loh, ya, semprotan burung. Yang nggak punya nanti pinjam tetangga orang tuamu punya semprotan burung, kamu pinjam ya bagian kecil, nanti semprotan di atas cahaya semprotan. Nanti ya butiran airnya itu akan muncul warna. Pernah nyoba ya? Nah, dicoba nanti. Karena ini Pak Guru nggak praktekkan di sini. Kita nggak bisa pakai air semprotan. Ini dipraktekkan dulu. Bilang sama orang tuamu, Pak, pinjam semprotan burungnya. Semprotan ke atas tapi udah semprotnya orang tuamu aja. Kalau semprotan orang tuamu keluarnya bukan pelangi nanti. Keluarnya apa? Marah. Marah. Ya, jangan ya. Jadi anak yang baik om. Cahaya lampu atau matahari semprotan. Nanti akan muncul pelangi warnanya. Ya, tugas ya nanti ya. Ya, karena ini tidak dipakai di sini. Jadi berarti untuk pelangi tidak ada yang demonstrasi nanti ya. Ingat anak, paham? Jadi pelangi terjadi ketika setelah hujan dan ada panas. Pak, saya pernah lihat film itu kata pelangi itu berasal dari apa? Naga. Yang bilang naga. Terus ada yang bilang pelangi itu selendangnya bidadari, ya kan? Itu kan cerita ya. Bidadari itu ada nggak? Bidadari itu ada, cuma kita belum tahu. Ya, ini tahu bidadari. Syaratnya 1, meninggal dulu. Tapi kalau naga itu cerita ayam, naga itu ayam. Ya cerita, ya, naga itu kan benar, ya. Jelas ya nak ya? Nah, ini tidak
pelangi. Ini pelanginya. Ini gambarnya seperti ini. Ini foto asli ya, Nak ya. Foto asli ya, bukan digital ya. Asli. Coba dibaca coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebenarnya berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna, sehingga terbentuklah warna-warna pelangi yang indah di cahaya mata. Perhatikan ya, berasal dari satu warna cahaya matahari putih. Putih matahari itu cahaya putih. Karena panas sekali. Terus karena hujan jadilah pelangi. Tadi yang sebelah sana hujan ya. Gitu ya. Ini kan seperti ini kan. Kalau tidak upin-ipin ke sini ya, terbang. Ya, nanti kan gimana? Itu siapa ya? Pak, saya lihat itu terus saya jadi lapar tadi. Yo, kamu lihat itu terus nanti jadi lapar. Tapi kira-kira apa bakalnya yang kecil? Roti pelangi, ya mulai lapar nih. Roti pelangi Pak. Pernah lihat roti pelangi? Nah, apalagi yang bikin lapar? Permen pelangi, sego pelangi apa? Lapis, tahu lapis nggak? Kue lapis. Nah, makanya lapis lagi warna lapis lagi warnanya bukan pelangi ya. Ada yang pelangi ya lapis itu. Ada nggak makanannya seperti ini? Ada. Enak nggak? Nah, itu ya. Nah, sekarang berikutnya. Nah, ini sifat yang ke-5. Sifat yang ke-5 dibaca dapat dimanturkan. Sifat cahaya itu dapat dimanturkan. Coba perhatikan gambar ini kan. Perhatikan, siapa yang saya jawab? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa yang bisa mematikan? Yuk, si Leila, apa? Salah nggak apa-apa. Coba ada apa? Yuk, pintar. Salah nggak apa-apa. Lebih coba dulu. Kamu lihat gambar itu bagaimana? Hah? Dibanturkan ke kaca. Kata penampilan kelompok 3 karena dibanturkan kaca. Kelompok 1 ada yang ingin menambahi dari gambar ini? Ada? 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 Ya, kelompok 1. Cahaya dipantulkan. Agak keras lagi ya, pada dengar teman-temannya nih. Cahaya Ya. dipantulkan ke kaca. Ya, cahaya dibanturkan ke kaca. Cahayanya di mana? Kelompok 2 belum jawab. Mana gambar cahayanya kira-kira di sini? Lampu senter. Di sini digambar tanda apa kan? Terus di sini apa? Kaca, ini kaca ya. Habis kaca kemudian ya ini Pak Adi punya kaca yang kecil kan anak-anak bisa dipraktikkan seperti kaca ini tadi satu. Satu nama Pak Adi mengatur ya. Nah, bisa mengatur. Ini sama. Kita bisa melihat wajah di cermin. Wajah itu muncul di dalam gambar tersebut. Misalnya umpamanya ini ya. Ini cermin ini. Ketika kamu di depan cermin kaca, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan kan? Kamu senyum, gambar yang di dalam kaca juga senyum. Kamu mendelik, ikut mendelik. Kamu angkat tangan kanan, dia juga ikut angkat tangan kanan. Kan gini kan? Iya, seperti itu. Senyum. Sama seperti kamu mau berangkat sekolah. Bangun tidur, bangun tidur jangan ngaca, anak. Kalau habis bangun tidur kamu ngaca, mesti kamu akan kaget. Kagetnya kenapa? Melihat wajah asli yang kata
asli mau tidur, cuci muka, wudhu, sholat, habis itu mandi. Habis mandi kan biasanya kamu dandan loh, dandan, saya pakai baju jabatan. Nah itu ketika peristiwa itu adalah peristiwa pemantulan. Nah, berdiri di depan kaca, saya mantul tempat kita, dia ke kaca. Siapa bisa melihat kaca? Coba kaca. Selain cermin ini, kaca bisa dimanfaatkan di mana? Selain di cermin? Kamarnya. Hah? Ember? Oh, maksudnya bercermin di ember kok? Bisa nggak? Ya bagus nih pertanyaan dari kelompok berapa? Dua. Kelompok 3. Kata kelompok 3, bisa nggak Pak Guru kita bercermin bayangan kita di air atau di dalam ember ada? Bisa nggak? Bisa ya? Baskom, kasih air, tapi airnya syaratnya harus apa? Tenang, harus tenang dulu, baru bisa lihat kayak ini. Anteng. Tapi kalau airnya goyang-goyang, bayangnya pakai melelot. Coba sendiri nanti di rumah. Harusnya airnya harusnya apa? Anteng, bisa lihat dulu. Nah, bergoyang-goyang, bisa lah. Kenapa bisa ais? Kenapa kita bercermin di air bening kok bisa? Kenapa? Karena cahayanya mantul. Iya, saya mantul ke air. Bisa juga karena air itu bening. Bening. Kalau airnya keruh, bisa nggak? Bisa. Malah wajahnya semakin jelek kok. Nah, selain kaca ini, benda apa yang menggunakan prinsip kaca untuk mantul? Selain cermin. Seperti yang menggunakan kaca. Nah, spion motor, mobilnya gini kan? Fungsinya apa spion itu? Untuk melihat apa? Benda yang di belakang. Berarti spion kalau masang spion jangan kembali kayak gini. Artinya ini kan mantul. Ini misalnya Pak Guru naik motor ya, kan spionnya di sini kan? Berarti kan menyilih ke sana kan mantul. Paham ya? Mantul. Naik mobil, spion mau atret. Buat. Mungkin ya, ada yang pernah lihat naik motor kan? Selain spion, ayo apa lagi? Kaca rumah itu apa? Oh iya, jendela mantul enggak? Enggak, kan jendela itu enggak. Jendela itu layar HP bisa. Atau itu apa namanya? Kaca rias tahu ya? Kaca rias. Nah, kaca rias. Ya, nih berarti banyak ya manfaatnya ya. Ini dapat dipantulkan. Ini nanti kita praktekkan bareng-bareng. Ya. Kemudian berikutnya sifat cahaya yang berikutnya. Nah ini, yang terakhir kayaknya ini. Apa ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa bisa menjelaskan gambar ini? Ya, kelompok 3. Apa ini? Ini gambar. Gelas. Ada bayangan. Gelas. Ini gelas. Bayangannya di mana? Sini, belakang sini. Ini bayangannya. Nah, tuh. Sekarang aku tanya, kalau gelasnya di sini, bayangannya di sini, berarti cahaya di sebelah mana? Kita lihat sana. Ini kiri, ini kanan enggak? Sekarang kalau bayangannya di sini, berarti cahayanya di mana? Kanan apa kiri? Ayo. Sebelah. Nah, di sini cahayanya. Ini cahaya sini. Srek. Kenapa membentuk bayangan? Bayangan terbentuk karena ada cahaya. Betul, ada lagi kelompok 2. Bayangan terbentuk karena kalau cahayanya di sini. Iya, apa kelompok 3? Saya seru. Benda terhalang, benda menghalangi cahaya atau gini. Bayangan terbentuk karena cahayanya terhalang oleh benda. Contohnya ini ya, ada layar ya. Nah ini, ini berarti kan, ini ya, ini berarti kan cahaya terhalang ini, ya kan?
bayangan ini akan sama dengan bendanya. Kamu berdiri, bayangannya sama. Kamu lari, bayangannya lari. Kamu lari bayangannya ikut toh. Bayangan selalu mengikuti. Ya. Terus. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan apa yang sudah Pak Guru jelaskan dari tadi. Untuk kelompok pertama, yuk, nanti bantu nih, bantu sendiri. Ini aja apa yang disuruh. Ya. Ini Pak Guru punya beberapa contoh alat peraga sederhana ya kan ya. Kita akan mempraktikkan yang tugas apa? Pertama, cahaya mana dapat merangkak lurus. Ya, kelompok satu siapa? Kelompok satu maju ke depan. Kelompok satu maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok satu dulu di kelompok satu tadi siapa? Kelompok satu ya, ini maju. Ya, satu. Ini ada ini, ya. Ini ada center. Ini ada center. Ya, yuk, coba perhatikan dulu. Sini, sini. Supaya lihat cahayanya. Ayo. Yang lain bisa melihat ya. Dari sini. Oh, ini. Ya, yang mau ini apa? Ngintip siapa? Mau ngintip apa ya? Mau melihat siapa? Hasil. Ya, cahaya dari mana? Pojok kepalanya di sini. Iya, ini sudah. Ya, siap. Ya, dulu. Biar lurus. Kelihatan sih? Ya. Kelihatan enggak? Ya, kelihatan. Terus kalian. Ya. Kelihatan enggak? Coba geser sedikit. Ini geser. Mantap. Kelihatan enggak? Kenapa nggak kelihatan? Karena iya tertutup. Ya mungkin. Nah, sini. Sini biar kelihatan depan. Kelihatan? Oke, kamu lihat. Soalnya sapunya asli Pak. Tulisannya SD. Wow. Lihat ini nggak kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Lurus ya. Tadi syaratnya lurus. Jadi gini anak ini lurus. Cahayanya masuk lubang tertangkap ini. Nah ini. Tahu di mana? Nah, kelihatan ya? Ini lurus. Jelas ya anak ya? Jelas ya? Berarti ini apa? Coba terangkan. Sifat cahaya ini adalah cahaya cahaya merambat lurus. Ya, diberi apa? Diberi W. Beri O. Beri W. Wow, keren. Keren. Wow, keren. Nah, oke, terus kelompok satu. Yang lain paham ya nanti? Kelompok berikutnya. Kelompok dua. Silakan masuk ke depan. Apa yang dilihat tuh anak? Cahaya menembus. Ya, silakan cari di kantongnya Pak Adi, kantong tasnya Pak Adi, cari benda bening. Ya, silakan diperhatikan. Ini ada senter. Ya, dipraktik diri dulu. Anaknya mana? Bas. Coba dari. Ya. Coba disenari. Awas, cek. Masuk lagi. Kamu sampai situ. Pegang aja. Pegang aja dapat dibuka. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Terus sampai nggak sampai? Kelihatan ya? Lebih kelihatan apa? Kelihatan giginya. Ya, coba lebih. Lagi.
Terus, mas tarik roti. Nih, terus. Nih. Coba udah, apa sendiri. Yo. Ya, jelaskan. Ayo Bapak, kenapa kok seperti itu? Karena saya menembus benda pemilu. Diberi apa? Diberi B. Diberi O. Diberi B. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Oke. Lanjut. Kelompok 3. Kelompok 3 tugasnya apa tadi? Kelompok 3, Ais dapat dibiaskan. Ya, Ais kelompok 3, Ais dan kawan-kawan masuk depan. Dapat dibiaskan. Coba pilih benda-benda ini yang kira-kira bisa diambil untuk praktek dapat dibiaskan. Ya, ambil sama sana. Nah, ambil aja, diambil nggak apa-apa. Oke, ya, silakan. Dibuang aja airnya. Ya, perhatikan yang lain. Kamu jangan lupa nih. Ya. Bukan tertekan, bertekan dong. Ya. Nah. Boleh dikasih saya biar gambar. Saatnya jam ke-6 dimulai. Lihatnya dari It's mana? time for the 6th hour to Dari start. samping ya, dari samping. Apa yang terlihat? Berarti kalau misalkan ini ya, saya dari sini. Nah, lihatnya dari sini sama sini. Ya, lihat. Gimana? Kata apa dengan pensil itu? Warnanya hijau Pak Di. Hijau. Ya hijau, warna hijau. Ini. Hah? Kelihatan? Susah apa? Patah. Ais. Jangan pilih yang sini. Ya. Apa yang terjadi? Patah. Terus? Kelihatan membesar. Bagian mana yang membesar? Atasnya apa bawah? Bawahnya membesar. Ini ya sepertinya ya. Iya. Kelompok 3 diberi apa? Diberi B, beri O, beri B. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Jelas ya, ya? Udah kita praktek ya. Nah sekarang yang praktek yang ketiga. Nah, ini nanti ini tugas di rumah ya. Kemarin tadi tugas di rumah apa? Meminjam semprotan belum. Tugas di rumah. Ya. Pelangi. Nah, dapat dipantulkan ya. Dapat dipantulkan itu berarti seperti ini. Kita punya santai kali maaf santai berarti ya. Yang dipantulkan sepertinya nih. Kita praktekkan satu-satu. Nih, lihat sini. Nah. Ya, dapat dipantulkan ya. Dapat dipantulkan saya sini boleh. Jadi ya. Ya, dapat dipantulkan berarti cahayanya apa? Cahayanya dari sini menuju ke kaca, kemudian kaca membentuk ke paham? Terus yang berikutnya adalah cahaya membentuk bayangan, membentuk bayangan. Bayangan berarti seperti ini nanti bayangan membentuk bayangan. Ya, nah sekarang anak, siapa yang mau bertanya sebelum berlatih soal? Nah, coba ada yang bertanya enggak? Ada? Mau bertanya? Paham ya? Paham ya? Yuk sekarang latih dulu. Ya kita jawab bareng-bareng ya anak ya. Nanti setelah
Ya, ini. Ya. Yuk, punya teman sini. Jangan bahasa ya. Jangan bahasa ya. Bisa. Ini ada biasa. Coba jawabannya apa? Menembus A merambat lurus, B dapat diuraikan, menembus benda B. Oh, menembus benda B. Sebentar. Ya, nah. Menembus benda. Ya. Terus berikutnya. Nah. Ayo, baca dulu. Apa jawabannya? Sebelum berenang, bintang sempat lihat. Bintang itu maksudnya nama orang ya, bukan bintang itu ya. Bintang sempat lihat bayangan awan pada permukaan kolam. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya yaitu dapat. Kalau kamu lihat kolam, kelihatan dangkal. Hubungannya dengan air dan udara. A menembus benda benih, B dapat diuraikan, C dapat dibiaskan, D dapat diuraikan. Dapat diuraikan. Nah, apakah jawabannya betul dapat diuraikan? Ini ya, coba ya. Waduh. Oh, dapat. Ya apa ya? Ya, terus lanjut. Berikutnya. A, B, C, D yang dapat diuraikan A. Coba kita lihat. Apakah A jawabannya? Ya, A. Kalau yang B apa anak ini? Oh, dari B ya? Ini, kanan. Jawabannya adalah berikut. Gambar berikut yang menunjukkan si cahaya jika mulai bergerak maka akan membentuk bayangan adalah D. D apa D? Ini D. Kita lihat D. Oh iya, betul D. Oke, ya. Satu lagi. C. Yang awal ini. Kalau apa? Ini B dapat diuraikan C. Yang lurus D. Ini adalah C. Ini. Baiknya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baru jawabannya ini salah satu ya. Yang apa tadi? Dapat dimana? Ini nilainya tuh. Nilainya 5. Oh. Ya. Sekarang kamu catat ya, tadi ya. Catat dulu ini catat anak-anak. Kasih waktu. Bentar. Nah, di kertasnya yang tadi Pak Guru berikan itu. Kamu tulis judulnya dulu lah, judulnya. Tanya, ini ada titik-titiknya. Nah, tulis judulnya di sininya. Judulnya tuh cahaya dan sifatnya. Cahaya dan sifatnya sini. Cahaya dan sifatnya. Sini, di atas sini ya, di sini. Di atas sini ya, lihat ya. Cahaya dan sifatnya. Terus dulu.
sambil kita latihan literasi ya, membaca, menulis. Nanti hari ini kita literasinya adalah sambil menulis dikte, biasanya dikte. Tahu dikte enggak? Tahu. Nah, dikte. Sudah? Saya dikte ya. Sudah belum? Sudah? Belum? Belum, sebentar. Ya. Tulis saja, tulis ya. Tulis saja. Tulis saja nanti ada nilai tulis. Oke? Ini enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Oke? Lanjut ya. Yuk, kita dikte ya. Siap? Pengertian cahaya. Tulis bawahnya. Pengertian cahaya. Pengertian cahaya. Yo. Pengertian cahaya. Sambil mendengarkan, sambil tulis. Tadi ada nilai menulis. Tulisannya yang jelas. Pengertian cahaya. Cahaya adalah sambil melihat layar nggak apa-apa. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik. Aduh. Gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh mata. Sampai mata saja nulisnya. Yang ditangkap oleh mata. Gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh mata. Titik, udah. Gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh mata. Ya. Itu saja. Ya. Ya, yang belum siap ya. Udah ya sekarang. Apa? Ini tetap. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Nomor 1. Bawahnya nomor 1. Merambat lurus. Nah, sifat cahaya merambat lurus. Satu aja, satu. Merambat lurus. Merambat lurus. Yo, sambil nulisnya cepat kelas 5. Nulisnya cepat. Merambat lurus. Udah? Nulisnya cepat. Merambat lurus. 2. Bawahnya. 2. Menembus benda bening. 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 Nomor 2. Menembus benda bening. Ya? Sudah semua? Entar dari tulisannya cepat nih. Ya, pasti harus sebenarnya cepat. Ini kalau waktu kelas 6 ujian langsung tulisannya cepat. Ya. Yang ketiga, dapat dibiaskan. 3. Dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan. Nih, aktif tulisannya cepat nih, bagus nih. Dapat dibiaskan. Bagus. Tulisannya cepat. Cepat ya. Dapat dibiaskan ya. Mulai ya. Tukang paket cepat. Nah, ini dapat dibiaskan ya. Terus berikutnya, yang keberapa berarti? 4. Dapat dapat diuraikan. Dapat diuraikan. Dapat diuraikan. Waduh, pusing. Saya tulis.
yang nulis ya. Kita kan harus dapat uraikan. Yang ke 6. Dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Udah? Dapat dipantulkan. Terus yang terakhir 6. Membentuk bayangan. Membentuk bayangan. Membentuk apa kan? Membentuk bayangan. Dapat membentuk. Ya, itu. Ya, sekarang lihat catatannya. Tadi sudah kamu tulis ya. Sudah ditulis kan? Sekarang kita lihat lagi. Setelah kalian belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya, ada nggak pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari ini? Siapa mau tanya? Ada mungkin punya bayangan lain, Pak? Saya punya peristiwa ini, Pak. Misalnya ada nggak? Ada nggak? Ayo, belum? Ada mau tanya nggak? Ada? Mau tanya? Ada? Benar? Katanya? Dia ada yang tanya? Sekarang akan ditanya. Untuk pelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Terus senang apa tidak? Senang. Senangnya gimana? Satu, kita bisa belajar. Sama keduanya bisa apa yuk? Bisa mainan. Kata bilang bisa mainan, bisa memeragakan, bisa mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Ya. Tuh. Dan sebab tadi tanya lagi. Tadi sifat cahaya ada berapa yang sudah kalian tulis? Ada 6. Yang pertama merambat lurus. Yang kedua menembus benda bening. Yang ketiga dapat dibiaskan. Yang keempat dapat diuraikan. Yang kelima dapat dipantulkan. Yang terakhir yang keenam membentuk bayangan. Nah, paham ya? Kemudian untuk tadi tugas tadi ada satu ya. Silakan kamu coba praktekkan sifat cahaya yang ketujuh, yaitu apa? Dapat diuraikan atau membentuk pelangi. Nanti tugasnya apa? Coba pakai semprotan. Oh, semprotan bapak. Semprotan burung. Pinjam bayarmu. Kalau nggak punya, pinjam tetangga. Pinjam sebentar. Kali dilihat. Ya disemprot burungnya tetangganya ya. Biar kabur. Iya. Ada pelanginya ya. Kalau nggak punya, pinjam aja, rasa beli. Kalau beli, nanti dorongnya pasti suruh orang ya. Tapi balon bisa juga nak pakai itu. Tadi itu pertanyaannya Naila, balon katanya ya. Sabun gitu ya. Juga pertanyaannya ya. Nah, bisa video sabun bisa. Silakan banyak coba, tapi harus didampingi oleh orang tua. Takutnya nanti kalau ini bukan setelah belana sabun takutnya tangannya nyiprat meripat ke mata atau ketelan. Kan kayaknya sedotan gitu kan? Beneran ya? Untuk sabun ya didampingi oleh orang tua. Ya. Boleh pakai sabun nih katanya si Naila, bagus nih. Pakai sabun Pak. Yang seru ya kalau jelaskan yang kelas ya. Yang kelas Naila. Ya Naila ya. Jadi Naila pernah nyoba pakai sabun. Boleh pakai sabun. Atau jualan pasar tiban kan sama gitu ya. Bisa. Enggak ya? Enggak nih. Nah, tadi tahu ya. Oke anak. Sebelum pelajaran kita diakhiri, tadi ada tugas ya. Ini nanti silakan kalian kerjakan di sini. Ya, dikasih waktu berapa menit ini? 1 menit? 1 menit. Kalau soalnya cuma 5 kok. 3 menit ya, cukup ya.
Kasih waktu 5 menit. 5 menit. Ya, selesai. Oh, belum. Ayo kita tes. Belum? Belum? Nanti hasilnya gini-gini udah apa sih kamu? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, karena ada apa ini? Ada yang sudah? Ya, ke sana sebisanya. Bisa lihat di buku paket anak. Kamu bisa melihat jawaban itu di buku paket halaman 4. Kita semua itu halaman 4, 5, dan 6. 4, 5, 6. Bisa dilihat di buku paketnya dibuka. Bisa nih. Kalau sulit. Masih 5 menit lagi. Yuk, masih lama. Gak usah tergesa-gesa. Kan jalannya berapa menit tadi? 10 menit loh, orang dulu. Sudah nanti dulu. Oh ya, itu ada salah ketik ya Nana ya. Untuk soal nomor 5 tadi Anggun menemukan salah ketikan itu. Apa Anggun tadi? Tempat toh, ada tempat toh. Itu harusnya tempat bukan tempat. Yang nomor 5. Kamu lihat? Minta maaf salah ketik. Nah, yuk. Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Ada yang mau tanyakan atau dilihat di buku paket ada semua? Di buku paket soal nomor 5 ada nggak di situ? Gambarnya ada nggak di buku paket? Ada nggak? Ada semua di situ. Bisa kamu lihat di halaman 4 itu kan gambarnya juga sama kan? Halaman 4 ada semua. Ada semua. Besok yang nanti pakainya bolpen ya, bisa sih. Kalau kelas 5 pakai bolpen ya, kita bawa kok. Tinggalan. Sini aja, sini. Pakai bolpen ya. Tinggalan apa pas asli bolpennya? Tinggalan. Oh, jelas sama itu. Bilang nggak apa-apa. Plastiknya. Yuk, waktunya tinggal sebentar lagi. Yuk, belum? Berapa? Coba, sudah nanti kita koreksi ya. Ayo, yang sudah selesai ini sudah selesai, mau ini.
Rokok sama ini bisa. Ya, sudah berisik ya. Ayo kita mulai koleksi. Ya, kita koleksi ya, Re ya. Waktunya habis. Nomor 1 yang salah, itu salah ya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang bersumber dari cahaya matahari. Pernyataan tersebut A benar, B salah. Apa? Benar. Betul. Benar ya. Nah, benar dikasih centang, apa centang set, ya. Nomor 2. Panca indera manusia mampu menangkap cahaya adalah titik-titik. A. Oh ini C ya, pasti salah nulis ya. A. Telinga, B. Mulut, C. Mata, D. Tangan. Jawabannya adalah mata. C. Oh. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Lihat gambarnya. Ada dari wilayah ada ya. Sifat bayangan pada percobaan seperti gambar di samping adalah merambat lurus. Merambat lurus. Terus nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Mengapa pensil tampak patah pada percobaan seperti gambar di samping? Menguraikan. Diuraikan. Ayo, yang benar jawabannya dapat diuraikan apa dapat dibiaskan? Iya, dibiaskan. Siapa boleh diganti? Silakan. Yang salah boleh diganti. Dibiaskan. Oh, diganti tidak apa-apa. Yang ganti buat belajar di rumah ya. Dapat dibiaskan. Diganti kok. Dibiaskan. Apa? Nah, ya. Silakan diganti. Ya, dibetulkan tidak apa-apa. Belajar di rumah. Dibiaskan ya. Dibiaskan. Nah, yang nomor ini ya, nomor 4. Dibiaskan. Biaskan. Nomor 4 dibiaskan ya, dibiaskan. Ya, dibiaskan. Ya, kan? Lagi ngerti jawabannya buat belajar di rumah. Ya. Bukan dulu nanti ngomongnya. Nomor 5. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Mengapa pada saat kita berdiri di depan cermin bayangan tempat pada tepat apa? Bayangan tampak itu bukan tempat ya, tampak pada kaca. Kenapa? Iya. Benar. Dapat dipantulkan. Karena dapat dimantulkan atau karena memantul. Karena memantul atau karena memantul atau ya. Sudah, silakan kumpulkan yang sudah. Ya. Itunya bawah. Ini dikumpulkan yang latihannya ya. Yuk, makan dulu. Bapak berikan ke yang benar-benar tapi di rumah kan saya kan yang kecil apa belum bisa pakai pulpen? Udah bisa
cukup sampai di sini anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini yang tak disampaikan ke kalian bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing. Bisa kalian cari contoh-contoh sifat cahaya di rumah banyak sekali. Tidak harus yang tak dicontohkan di sini, cari. Nah, carinya tugasnya hanya satu, tadi Pak mencari contoh lainnya, ya. Nah, sebelum Pak ditutup, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Aris, disiapkan dulu ketua kelasnya. Sikap doa, berdoa mulai. Wa qina